Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saskia Dwi Mamonto dengan NIM 9314242223 dari kelas I Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang rancang bangun ekonomi Islam, maqasid syariah, dan konsep uang dalam perspektif Islam. Baik, langsung saja ke materi yang pertama. Definisi rancang bangun ekonomi Islam. Rancang bangun ekonomi Islam adalah suatu konsep yang mengacu pada proses perencanaan dan pengembangan sistem ekonomi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai ajaran Islam. Dalam konteks ini, ekonomi tidak hanya dilihat sebagai aktivitas sekadar memenuhi kebutuhan materi, namun juga sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan sosial. Rancang bangun Islam terdiri dari atap, yaitu akhlak. Akhlak adalah perilaku sederhana yang menerapkan nilai-nilai moral dan etika dalam segala aktivitas ekonomi, seperti berbisnis, berdagang, atau menghasilkan uang dengan cara yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Kedua, fondasi rancang bangun Islam memiliki tiga tiang, yaitu 1. Multiply ownership atau kepemilikan multijenis adalah sebuah konsep dalam ekonomi Islam yang mengakui berbagai bentuk kepemilikan atas suatu aset atau sumber daya. Konsep ini merupakan turunan dari nilai tauhid dan keadilan dalam Islam. Contohnya, badan usaha yang dimiliki dan dikelola secara bersama atau sekelompok orang seperti koperasi simpan pinjam, koperasi produksi, dan koperasi konsumsi. Yang kedua ada freedom to act atau kebebasan dalam bertindak. Adalah salah satu prinsip dasar dalam ekonomi Islam yang memberikan setiap individu kebebasan untuk berusaha dan beraktivitas ekonomi, selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam dan hukum yang berlaku. Contohnya, berinvestasi, seseorang bebas memilih jenis investasi yang sesuai dengan syariah, seperti saham syariah, sukuk, atau investasi langsung dalam usaha produktif. Yang ketiga ada social edge atau tindakan sosial, adalah segala bentuk tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang dipengaruhi oleh keberadaan orang lain atau kelompok lain. Tindakan ini selalu berorientasi pada orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Contohnya, zakat, yaitu memberikan zakat fitrah, zakat mal, dan zakat profesi. Infak dan sedekah, memberikan donasi untuk pembangunan masjid, membantu korban bencana, dan memberikan santunan kepada anak yatim. Berikutnya ada fondasi, terdiri dari 5 bagian, yaitu yang pertama tauhid. Tauhid ini adalah salah satu konsep paling fundamental dalam agama Islam. Secara bahasa, tauhid berarti mengesahkan atau menyatukan. Dalam konteks agama, tauhid berarti meyakini keesaan Allah Subhanahu wa taala. Ini berarti meyakini bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Tidak ada sekutu baginya. Contoh dari tauhid yaitu hukum kepemilikan. Segala sesuatu milik Allah. Konsep tauhid mengajarkan bahwa segala sesuatu yang ada di alam semesta ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai manusia hanya sebagai khalifah atau pengelola. Yang kedua, adil. Adil adalah suatu kondisi di mana setiap individu mendapatkan haknya secara adil dan merata, serta menjalankan kewajibannya dengan baik. Konsep keadilan ini didasarkan pada prinsip-prinsip Islam yang menekankan persamaan derajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan pentingnya menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Contohnya dalam transaksi ekonomi, harga yang adil, penetapan harga suatu barang atau jasa harus berdasarkan nilai sebenarnya dan tidak boleh mengandung unsur penipuan atau eksploitasi. Yang ketiga, nubuwah. Dalam konteks ekonomi Islam merujuk pada suatu tindakan atau transaksi yang diperbolehkan namun tidak disunahkan atau dianjurkan. Tindakan ini berada dalam kategori mubah yang berarti diperbolehkan dalam agama Islam. Contohnya, investasi membeli saham perusahaan yang tidak berstatus syariah, menginvestasikan uang dalam bentuk emas atau properti, membeli mata uang asing. Yang keempat ada khilafah atau bertanggung jawab, adalah sebuah konsep dalam Islam yang merujuk pada bentuk-bentuk pemerintahan di mana seorang pemimpin atau khalifah memimpin umat Islam berdasarkan ajaran Al-Quran dan Sunnah. Khalifah dianggap sebagai wakil Allah di muka bumi dan memiliki tanggung jawab untuk memimpin umat menuju kebaikan dan menegakkan hukum Islam. Contohnya larangan riba. Semua transaksi keuangan bebas dari riba atau bunga. Yang terakhir ada ma'at, adalah sebuah perspektif yang holistik terhadap aktivitas ekonomi.
Konsep ini tidak hanya melihat aspek materi, tetapi juga aspek spiritual dan sosial. Dengan memahami konsep ma'at, umat Islam dapat menjalankan aktivitas ekonomi dengan lebih bertanggung jawab dan berorientasi pada nilai-nilai Islam. Contohnya, investasi syariah. Investasi syariah tidak hanya mengejar keuntungan finansial, tetapi juga memastikan bahwa investasi tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam seperti larangan riba dan investasi pada bisnis yang merugikan masyarakat. Materi yang kedua yaitu maqasid syariah. Maqasid syariah secara sederhana dapat diartikan sebagai tujuan-tujuan syariat. Dalam konteks ekonomi Islam, maqasid syariat menjadi landasan utama dalam merumuskan dan mengembangkan sistem ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Tujuan utama maqasid utama maqasid syariah dalam ekonomi yang pertama, memelihara agama, menjamin kebebasan beragama, mendorong pengembangan ilmu agama, dan melindungi nilai-nilai moral dalam aktivitas ekonomi. Yang kedua, memelihara jiwa, menjamin keamanan dan keselamatan jiwa manusia, serta menyediakan kebutuhan dasar seperti pangan, sandang dan papan. Yang ketiga, memelihara akal, mendukung pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi yang bermanfaat bagi umat manusia. Yang keempat, memelihara harta, menjamin keadilan dalam distribusi harta, mencegah eksploitasi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Yang kelima, memelihara keturunan, melindungi keluarga, anak-anak, dan generasi mendatang. Penerapan maqasid syariah dalam ekonomi Islam, yang pertama, keadilan. Setiap individu memiliki hak yang sama atas sumber daya ekonomi. Yang kedua, kesejahteraan. Ekonomi Islam bertujuan untuk mencapai kesejahteraan umat secara keseluruhan, bukan hanya segelintir orang. Yang ketiga, kemerdekaan ekonomi. Ekonomi Islam mendorong kemandirian ekonomi dan mengurangi ketergantungan pada negara lain. Selanjutnya, etika bisnis. Bisnis harus didasarkan pada nilai-nilai moral dan menghindari praktik yang merugikan orang lain. Selanjutnya, kemanfaatan. Semua aktivitas ekonomi harus memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas. Contoh penerapan maqasid syariah dalam ekonomi, yang pertama, larangan riba. Riba dilarang karena dianggap merugikan pihak yang lemah dan menciptakan ketidakadilan. Yang kedua, zakat. Zakat merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang bertujuan untuk membersihkan harta dan membantu mereka yang membutuhkan. Yang ketiga, koperasi syariah. Koperasi syariah didirikan untuk memenuhi kebutuhan anggota dan masyarakat secara adil. Selanjutnya, pembiayaan usaha kecil. Pembiayaan usaha kecil diberikan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja. Penerapan maqasid syariah dalam kehidupan sehari-hari. Maqasid syariah tidak hanya terbatas pada kajian teoritis, tetapi juga memiliki implikasi praktis dalam kehidupan sehari-hari. Contoh penerapan maqasid syariah dalam berbagai bidang kehidupan antara lain, yang pertama, bidang hukum. Hukum bidang yang melindungi nyawa, kehormatan, dan harta. Yang kedua, bidang ekonomi, larangan riba, zakat, dan sistem ekonomi yang adil. Yang ketiga, bidang sosial, perlindungan terhadap anak-anak, orang tua, dan kaum duafa. Yang terakhir, bidang politik, pemerintahan yang adil, transparan. Konsep uang dalam perspektif Islam, pengertian dan sejarah uang. Pengertian uang adalah alat tukar yang diterima secara umum dalam transaksi untuk memperoleh barang dan jasa. Selain sebagai alat tukar, uang juga berfungsi sebagai alat penyimpan nilai, satuan hitung, dan standar pembayaran utang. Sejarah uang berawal dari sistem barter, di mana masyarakat saling menukar barang atau jasa secara langsung. Namun sistem ini memiliki kelemahan karena sulitnya menemukan orang yang memiliki kebutuhan dan barang yang sesuai. Sejarah uang mencerminkan perkembangan kebutuhan manusia untuk memfasilitasi transaksi dengan cara lebih efisien dan aman. Kriteria dan fungsi uang. Kriteria uang. 1. Dapat diterima. Uang harus bisa diterima oleh masyarakat luas dalam transaksi ekonomi. Yang kedua, mudah dibawa. Uang harus mudah dibawa sehingga praktis digunakan dalam berbagai transaksi. Yang ketiga, tahan lama. Uang harus memiliki daya tahan yang baik agar tidak cepat rusak.
Yang keempat, dapat dibagi. Uang harus dapat dipecah menjadi satuan yang lebih kecil tanpa kehilangan nilai. Yang kelima, stabil nilainya. Nilai uang harus stabil agar dapat diandalkan sebagai alat penyimpan nilai. Fungsi uang. Yang pertama, sebagai alat tukar. Uang mempermudah pertukaran barang dan jasa. Yang kedua, sebagai satuan hitung. Uang menjadi alat pengukur nilai barang dan jasa sehingga mempermudah perbandingan nilai. Yang ketiga, sebagai penyimpan nilai. Uang dapat disimpan dan digunakan di masa depan tanpa kehilangan nilai secara signifikan. Yang keempat, sebagai standar pembayaran yang ditangguhkan. Uang digunakan dalam transaksi kredit atau pinjaman yang pembayarannya dilakukan di kemudian hari. Uang dalam ekonomi konvensional. Teori permintaan uang dalam ekonomi konvensional terbagi dalam 3 kelompok. Yang pertama, teori permintaan uang sebelum Keynes. Teori permintaan uang sebelum Keynes sering disebut sebagai teori permintaan uang klasik karena berdasarkan asumsi klasik, yaitu perekonomian selalu dalam keadaan seimbang. Teori permintaan uang sebelum Keynes diantaranya teori permintaan uang Irving Fisher dan teori permintaan uang Cambridge. Menurut Fisher dalam bukunya Transaction Demand Theory of the Demand for Money, uang merupakan alat pertukaran. Menurutnya, jika terjadi suatu transaksi antara penjual dan pembeli, akan terjadi pertukaran uang dengan barang jasa sehingga nilai uang yang ditukarkan pasti sama dengan barang jasa yang diperoleh. Secara matematis dapat ditulis MV sama dengan PT. Keterangan M besaran uang, V kecepatan perputaran uang, P tingkat harga, T jumlah transaksi yang dilakukan. Adapun teori permintaan uang menurut Cambridge yang diwakili oleh Marshall dan Pigot menyebutkan bahwa uang adalah alat penyimpan kekayaan, bukan sebagai alat pembayaran. Dalam jangka pendek, faktor-faktor tersebut bersifat konstan atau berubah secara proporsional terhadap pendapatan. Jadi mereka menyatakan bahwa keinginan seseorang untuk memegang uang tunai secara nominal adalah proporsional terhadap pendapatan nominal. Secara matematis dapat ditulis sebagai MD sama dengan KY. Keterangan MD jumlah permintaan uang, K konstanta yang menunjukkan persentase jumlah uang tunai yang dipegang terhadap pendapatan, Y pendapatan nominal. Yang kedua, teori permintaan uang Keynes. Dalam teori moneter konvensional, Marshall Pigot dijabarkan oleh Keynes yang menyatakan bahwa pilihan seseorang dipengaruhi oleh 3 motif berikut. Yang pertama, permintaan uang untuk transaksi. Uang dibutuhkan untuk kebutuhan transaksi rutin. Yang kedua, permintaan uang untuk berjaga-jaga. Uang disimpan sebagai cadangan untuk kebutuhan mendesak atau kondisi yang tidak terduga. Yang ketiga, permintaan uang untuk spekulasi. Uang dipegang untuk mengambil peluang investasi berdasarkan perubahan suku bunga. Jika suku bunga rendah, orang cenderung memegang uang lebih banyak dan menunggu suku bunga naik untuk berinvestasi. Yang ketiga, teori permintaan uang setelah Keynes. Ada beberapa kekeliruan yang dibuat oleh Keynes, salah satunya yang juga diprotes oleh muridnya sendiri, Tobin Baumol pada tahun 1953 dan 1956. Keynes mengatakan pula bahwa adanya substitusi sempurna antara uang, surat berharga, dan modal. Misalnya dalam teori konvensional yang disebut dengan problem of aggregation yang terdiri atas 5 pasar, yaitu 1 barang konsumsi, yang kedua tenaga kerja, yang ketiga modal, yang keempat surat berharga, yang kelima uang. Semua ini akan berhadapan dengan tingkat harga, tingkat gaji dan upah, tingkat suku bunga. Konsep uang dalam Islam. Yang pertama, uang menurut ilmuwan Muslim. Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa uang harus digunakan sebagai alat tukar yang sah yang diterima oleh masyarakat. Ia menolak riba dan praktik-praktik lain yang dianggap merugikan. Yang kedua, Al-Ghazali seorang filosofi dan teologi Muslim berpendapat bahwa uang adalah sarana untuk mempermudah aktivitas ekonomi, bukan tujuan akhir. Menurutnya, uang adalah alat yang digunakan untuk mendapatkan barang atau jasa yang diperlukan dan harus digunakan sesuai syariat, bukan untuk mencari keuntungan dari bunga atau spekulasi. Yang ketiga, Ibnu Khaldun.
Ibnu Khaldun, seorang sejarawan dan ekonomi muslim terkenal, memandang uang sebagai alat tukar yang diciptakan untuk memfasilitasi perdagangan dan bukan untuk diperdagangkan atau disimpan secara berlebihan. Baginya, uang harus mengalir di masyarakat agar memberikan manfaat maksimal bagi seluruh anggota masyarakat. Ia juga berpendapat bahwa uang harus terhindar dari penimbunan karena hal itu dapat merusak tatanan ekonomi masyarakat. Yang kedua, konsep uang dalam ekonomi Islam dan ekonomi konvensional. Konsep uang dalam ekonomi Islam. Uang sebagai alat tukar. Uang dalam Islam semata-mata berfungsi sebagai alat untuk memudahkan pertukaran barang dan jasa. Bukan komoditas. Uang bukan barang yang dapat diperjualbelikan atau dijadikan objek investasi untuk mencari keuntungan semata. Public goods. Uang dianggap sebagai milik umum, bukan milik pribadi. Ini berarti peredaran uang harus dikelola dengan baik untuk kepentingan masyarakat luas. Flow concave. Uang bersifat dinamis, selalu bergerak dalam sistem ekonomi. Konsep ini menekankan pentingnya menjaga aliran uang agar tetap lancar. Tidak identik dengan modal. Uang dan modal adalah dua hal yang berbeda. Modal adalah faktor produksi yang dapat menghasilkan keuntungan, sedangkan uang hanya sebagai alat untuk memfasilitasi transaksi. Konsep uang dalam ekonomi konvensional. Uang sebagai alat tukar, simpanan nilai, dan satuan hitung. Selain sebagai alat tukar, uang juga berfungsi sebagai penyimpanan nilai, misalnya dalam bentuk tabungan, dan sebagai satuan hitung, uang menentukan harga barang dan jasa. Komoditas. Uang seringkali dianggap sebagai komoditas yang dapat diperjualbelikan dan diperdagangkan di pasar keuangan. Private goods. Uang dapat dimiliki secara pribadi dan digunakan untuk kepentingan individu. Stock concave. Uang seringkali dipandang sebagai aset statis yang dapat disimpan dan ditumpuk. Identik dengan modal, dalam beberapa pandangan, uang dan modal dianggap sebagai hal yang sama. Selanjutnya, time value of money dan economic value of time. Yang pertama, time value of money atau TVM dalam ekonomi syariah. Pengertian, dalam sistem konvensional, time value of money berarti nilai uang saat ini lebih tinggi daripada nilai yang sama di masa depan, terutama karena adanya peluang bunga atau imbal hasil. Namun dalam ekonomi syariah, konsep bunga atau riba dilarang karena keuntungan tidak boleh diperoleh tanpa adanya nilai tambah real atau usaha. Contoh dalam ekonomi syariah, murabahah atau jual beli. Dalam kontrak murabahah, bank syariah membeli barang dan menjualnya kepada nasabah dengan harga yang mencakup biaya produk ditambah margin keuntungan yang disepakati. Pembayaran bisa dicicil tetapi tidak dikenakan bunga. Nilai waktu di sini diakui melalui margin keuntungan, bukan dengan menambah bunga pada pembayaran yang tertunda. Yang kedua, economic value of time atau EVT dalam ekonomi syariah. Pengertian economic value of time atau EVT dalam ekonomi syariah adalah nilai ekonomis dari waktu yang dihabiskan untuk aktivitas produktif atau ibadah. Berbeda dari TVM, EVT dalam ekonomi syariah menghargai waktu sebagai aset yang perlu dimanfaatkan untuk mencapai tujuan sosial dan ekonomi syariat Islam. Contoh dalam ekonomi syariah, mudarabah atau bagi hasil. Dalam akad mudarabah, pemodal dan pengelola usaha sepakat untuk berbagi keuntungan berdasarkan waktu dan usaha yang diinvestasikan dalam bisnis. Pengelola usaha memanfaatkan waktu untuk menghasilkan nilai ekonomis bagi kedua belah pihak.